Baik, semuanya, apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Bapak langsung saja mulai pembelajarannya ya. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Ya, baik anak-anak semuanya, bagaimana keadaan kalian semuanya? Apakah keadaan kalian semuanya dalam keadaan sehat atau bagaimana? Sehat, Pak. Baik. Sehat, Bapak. Keadaan saya sehat, Bapak. Keadaan Bapak gimana? Sehat atau tidak, Pak? Ya, Bapak sendiri asungkare dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat agar kita dapat beraktivitas dengan semangat. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak semuanya agar apa yang nantinya kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat berjalan dengan lancar. Apakah dari kalian semuanya ada yang mau memimpin doa? Ya, untuk Esa, silakan pimpin doa pembuka pada pembelajaran hari ini. Baik, teman-teman semuanya, mari kita berdoa bersama-sama di pagi hari ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Esa, terima kasih. Syukur Esa telah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan Google Form di grup WhatsApp, grup kelas kalian tentang terkait absensi kehadiran kalian semuanya. Baik, silahkan anak-anak terlebih dahulu menuju ke grup WhatsApp untuk mengisi absen. Baik, Pak. Ya, Bapak berikan waktu 1 menit untuk mengabsen. Ya, bagaimana? Sudah, Pak. Apakah semuanya sudah? Sudah, Pak. Sudah, saya sudah, Pak. Nah, Sudah, ya, baik. Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan men-share screen terkait materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, Bapak akan share screen. Baik, anak-anak semuanya, nampaknya kurang nih semangatnya. Baik, Bapak akan mengajak anak-anak semuanya menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila agar anak-anak dan Bapak juga agar lebih semangat pada pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja Bapak putarkan. Tolong anak-anak nyanyi ya bersama-sama. Baik. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, 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 maju. Baik, jika sudah menyanyikan lagu nasional, tentunya kita pasti semangat ya. Baik. Baik, selanjutnya Bapak akan ke pembahasan materi pada pembelajaran kali ini. Langsung saja Bapak akan ke pembahasan materinya. Baik. Materinya yaitu energi listrik. Nah, apakah anak-anak tahu apa sih energi listrik itu? Nah, apa di bayangan anak-anak tentang energi listrik? Coba anak-anak semuanya keluarkan isi pikiran kalian, apa itu energi listrik? Lampu di rumah, Pak. Lampu di rumah. Ya, itu salah satu contoh dari menghasilkan energi listrik. Contoh dari pemanfaatannya. Kalau senter bagaimana, Pak? Ya, senter juga salah satu pemanfaatan dari energi listrik yang dapat Ya, menghasilkan. mungkin karena pakai baterai mungkin ya, Pak ya? Ya, karena di baterai tersebut ada sumber energi listriknya seperti itu, tanpa memerlukan alat untuk menghasilkan energi listrik. Ya, untuk lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan mengenai energi listrik ya anak-anak. Baik. Baik, Bapak. Nah, Pak, jadi kita ketawa-ketawa, Bapak. ya, mohon didengarkan dulu ya Isa. Jadi energi listrik itu merupakan energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan listrik untuk berbagai keperluan, seperti yang tadi Desa dan Sita sebutkan, keperluan dalam menggunakan lampu,
untuk melakukan penerangan, senter juga melakukan penerangan. Nah, seperti itulah kegunaan energi listrik. Energi listrik itu sendiri merupakan energi yang timbul disebabkan arus listrik yang mengalir melalui media pengantar. Nah, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini anak-anak, yang pertama yaitu melalui kegiatan menyimak tayangan video tentang energi listrik, siswa mampu menganalisis cara menghasilkan energi listrik dengan baik. Ya, yang kedua yaitu melalui penugasan siswa mampu membuat laporan tentang analisis cara menghasilkan energi listrik dengan benar dan terampil. Nah, yaitu materi pembahasan yang pertama yaitu kegunaan listrik. Nah, apakah anak-anak tahu apa saja kegunaan dari listrik tersebut? Coba anak-anak utarakan apa kegunaan dari listrik seperti yang tadi anak-anak sudah ungkapkan. Coba Sita. Untuk membuat nasi, Pak. Ya, nasi itu termasuk barang apa ya? Barang elektronika atau barang apa transportasi kah? Makanan, Bapak. Elektronika, maksudnya Pak. itu dalam Magicom. membuat nasinya seperti itu, bukan nasinya, dalam membuat nasinya. Kayak Magicom itu seperti apa? Magicom itu alat elektronik atau bagaimana? Oh iya ya Pak, alat elektronik. Ya, baik, benar sekali Sita jawabannya. Ya, untuk lebih jelasnya Bapak akan tampilkan kegunaan listrik. Nah, jadi kegunaan listrik yang pertama yaitu untuk penerangan. Ya, untuk penerangan seperti yang tadi Esa dan Desa sebutkan, yaitu untuk menghidupkan lampu sehingga menjadi terang keadaan lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi. Nah, kegunaan listrik itu juga bisa untuk mendapatkan informasi. Melalui apa? Melalui menghidupkan televisi. Nah, melalui televisi tersebut kita dapat mendapatkan informasi. Kemudian untuk menyalakan alat elektronik. Nah, untuk menyalakan elektronik seperti apa yang tadi disampaikan Sita ya, untuk membuat nasi. Membuat nasi kan seperti zaman modern ini menggunakan Magicom. Nah, untuk menghidupkan Magicom tentu menggunakan listrik. Nah, yang keempat untuk menjalankan alat transportasi. Alat transportasi yang dijalankan dengan menggunakan energi listrik itu yaitu seperti kereta listrik, kereta listrik itu. Seperti yang ada di luar negeri, di Indonesia belum ada. Nah, selanjutnya yaitu sumber dari energi listrik. Nah, apakah kalian tahu sumber apa saja yang bisa dihasilkan dari energi listrik? Nah, coba mungkin dari Desa sudah menyampaikan tadi apa saja sih sumber energi dari listrik tersebut, sumber-sumber energi dari listrik yang ada di lingkungan sekitar kita? Baterai, Pak. Ya, benar sekali. Baterai. Baterai. Apalagi coba dari anak-anak yang lainnya, dari Sita dan Esa, apa sumber Dinamo, energi? Bapak. Dinamo. Ya, dinamo, baik. Dinamo. Aki motor, Pak. Ya, benar sekali. Aki motor juga salah satu sumber energi listrik yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan beberapa sumber energi listrik yang ada di lingkungan kita, tanpa kita memerlukan alat tambahan untuk menghasilkan listrik. Nah, yang pertama itu ada baterai. Jadi baterai memiliki kutub positif yang ditandai dengan plus di ujungnya, kemudian kutub negatif yang ditandai dengan min. Nah, apabila kedua kutub ini digabungkan atau dihubungkan, maka akan menghasilkan energi listrik. Jika bungkus luar pada baterai dibuka, akan terlihat lapisan seng. Lapisan ini berfungsi sebagai kutub negatif. Benda yang berperan sebagai kutub positif adalah benda yaitu arang. Batang arang terdapat di bagian tengah baterai. Batu baterai memiliki besaran tegangan listrik yang berbeda-beda. Besaran tegangan listrik biasanya terdapat pada bungkus baterai. Nah, seperti itu mekanisme cara baterai dalam menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada aki. Aki biasanya digunakan pada mobil dan sepeda, seperti apa yang dikatakan Esa tadi, benar sekali bahwa di dalam aki tersebut ada cairan kimia, yaitu larutan asam sulfat encer. Nah, zat kimia ini dapat diubah menjadi energi listrik positif dan negatif jika kedua kutub tersebut dapat dihubungkan dengan alat-alat listrik, misalnya dapat menghidupkan lampu, radio, dan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda ini merupakan sumber energi yang berisi magnet dan kumparan yang dapat mengeluarkan energi listrik jika diputar. Jadi dinamo ini adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo sering kita gunakan seperti yang kita gunakan dalam menyalakan lampu dan sepeda. Ya, seperti itu anak. Yang selanjutnya yaitu generator. Nah,
Generator adalah sumber energi yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan jumlah yang besar. Nah, apakah kalian pernah mendengar kata generator ini? Ya, seperti pada Pernah, saat ada Bapak. acara-acara konser ya, ataupun acara-acara tuku-tuku yang memerlukan listrik tambahan agar tidak kekurangan daya pada saat menjalankan acara tersebut. Ya, agar tidak padam dengan sewaktu-waktu. Nah, itu merupakan sumber energi listrik yang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai pembangkit listrik. Nah, apa yang pembangkit listrik apa saja yang anak-anak ketahui sebelumnya? Coba sebutkan salah satu contoh pembangkit listrik yang anak-anak ketahui. PLTA, Pak. LTA, Bapak. Ya, benar sekali PLTA. Coba dari Esa, apa Esa? Nggak tahu, Pak. Waduh. Apa ya, Pak? Masa pembangkit listrik yang sering dijumpai di jalan-jalan nggak tahu, Esa? PDAM? Ya. Jadi gini Esa, ya tolong Esa simak ya dengan baik. Mungkin Esa mengetahui tapi tidak pernah mengamati dengan seksama. Jadi pembangkit listrik itu, ya Esa? Bendungan, Pak? Pembangkit listrik Ya, tenaga air? ya PLTA. Ya, jadi pembangkit listrik yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga air, Esa. Tolong perhatikan ya Esa agar Esa tahu apa saja pembangkit listriknya. Yaitu Ya, Pak. pembangkit Baik, listrik tenaga Pak. air. Nah, sesuai dengan namanya ini, pembangkit listrik tenaga air yaitu dibangkitkan dengan menggunakan air sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik yang satu ini mengandalkan kecepatan arus air yang untuk menggerakkan turbin di dekatnya. Turbin yang dipasang berfungsi sebagai pemicu arus air yang dibutuhkan. Nah, listrik ini mengubah energi kinetik pada air menjadi energi listrik yang murni, hemat, serta ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Pada pembangkit listrik ini sangat hemat dengan lingkungan, sangat ramah dengan lingkungan. Pembangkit listrik yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik tenaga uap ini adalah jenis pembangkit yang menggunakan energi uap. Nah, energi uap dari hasil kinerja pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Energi uap tersebut lantas akan menggerakkan turbin hingga berkumpul dan berpotensi untuk menjadi energi listrik yang disimpan pada generator. Yang ketiga yaitu ya PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga angin, seperti itu boleh disebut juga. Pembangkit listrik tenaga angin atau bayu ini tentu saja pembangkit yang besar dari angin. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit dengan menyimpan serta mengubah energi yang angin yang potensial. Biasanya pembangkit listrik tenaga angin ini menggunakan turbin ataupun kincir angin untuk mengumpulkan energi angin ke dalam pembangkit listrik yang disediakan. Seperti itu ya. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik tenaga gas ini memanfaatkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Bahan bakar fosil tersebut kemudian dibakar bersama dengan gas. Dalam pembangkit listrik tenaga gas LPG ini, hasil dari pembakaran tersebut kemudian disaring melalui filter udara khusus agar dapat masuk dan menggerakkan turbin atau bergenerator. Nah, yang selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, apakah kalian sering menjumpai ini pembangkit listrik tenaga surya ini khususnya di perkotaan? Sering, Untuk Pak. desa, apakah pernah melihatnya? Pernah, Pak. Di rumah sakit, Pak. Ya, benar sekali. Itu merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan listrik melalui surya, melalui sinar matahari. Nah, pembangkit yang satu ini, yaitu pembangkit listrik tenaga surya ini, sangat-sangat ramah lingkungan. Nah, pembangkit listrik ini juga memiliki kelebihan, yaitu cenderung memiliki sumber energi yang kuat untuk menghasilkan listrik. Nah, dengan menggunakan perlengkapan seperti panel surya untuk menangkap cahaya matahari yang berlimpah sepanjang hari. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu PLTN. Nah, PLTN ini yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, mungkin baru Indonesia baru-baru ini ya menggunakan atau ada pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Jadi uranium, bahan bakar pembangkit tenaga nuklir ini berasal dari uranium. Nah, uranium ini yang nantinya menghasilkan panas, di mana hasil dari panas tersebut nantinya akan digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap.
Nah, uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung dengan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, itu beberapa pembangkit listrik yang sering digunakan dalam kita untuk kebutuhan dalam menggunakan listrik sehari-hari. Nah, mungkin dari kalian selanjutnya yaitu cara menghasilkan energi listrik. Nah, dari beberapa pemaparan Bapak terkait pembangkit listrik, Bapak akan putarkan cara menghasilkan energi listrik. Salah satunya itu menggunakan Kita akan membahas menghasilkan listrik dari pembangkit tenaga air. Listrik yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan tenaga air atau tenaga aliran air. Pertama, air masuk melalui pintu masuk sungai atau waduk. Kemudian, untuk mengatur besar kecilnya air yang digunakan, maka diatur oleh katup pengatur. Selanjutnya, air masuk ke dalam pipa besar yang berfungsi mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan juga untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar. Namun, sebelum itu, ada yang namanya tangki pengaman tekanan air yang berfungsi menjaga tekanan supaya tidak terlalu besar sehingga dapat merusak peralatan lainnya. Kemudian, setelah melalui pipa besar, air diarahkan untuk memutar turbin dan untuk mengatur kecepatan turbin, terdapat sebuah katup pengontrol yang mengatur kecepatan air dalam rangka memutar turbin. Selanjutnya, ketika turbin berputar, maka putaran turbin tersebutlah yang kemudian memutar generator. Yang hasil dari putaran generator inilah yang kemudian menghasilkan arus listrik. Semakin cepat putaran generator, maka akan semakin besarlah arus listrik yang dihasilkan. Arus listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui transformer atau trafo untuk kemudian dilanjutkan ke saluran transmisi atau saluran penghantaran hingga sampai kepada konsumen. Adik-adik sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana proses listrik dihasilkan, maka selanjutnya kita akan belajar bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Berikut penjelasannya. Setelah listrik dihasilkan dari pembangkit, maka listrik akan disalurkan ke tempat yang jauh dari pembangkit. Karena biasanya pembangkit terletak di daerah terpencil menuju daerah perkotaan atau pemukiman. Untuk dapat dialirkan menuju ke tempat yang jauh, maka tegangan listrik harus dinaikkan terlebih dahulu dengan menggunakan transformer atau yang biasa kita sebut dengan trafo, yang merupakan sebuah alat yang berfungsi menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit dinaikkan sampai 500.000 volt. Kemudian disalurkan menuju sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik yang berada di sutet belum bisa kita manfaatkan karena tegangannya yang terlalu tinggi, sehingga bisa merusak peralatan yang ada di rumah kita. Selanjutnya, listrik dari sutet untuk bisa kita manfaatkan, maka dialirkan menuju gardu induk untuk kemudian diturunkan tegangannya sampai 20.000 volt. Kemudian, keluar dari gardu induk, listrik kemudian disalurkan ke saluran distribusi. Kemudian, barulah disalurkan ke konsumen sesuai dengan kebutuhan tegangan masing-masing. Misalnya untuk pabrik, untuk kantor, ataupun untuk kebutuhan lainnya. Untuk kebutuhan rumah tangga, tegangan listrik kemudian disalurkan lagi melalui trafo hingga tegangannya turun menjadi 220 volt. Maka tegangan listrik inilah yang kemudian kita gunakan di dalam rumah kita masing-masing. Dengan diturunkan tegangannya sampai kepada 220 volt, maka tidak akan merusak peralatan listrik yang kita gunakan. Adik-adik sekalian, dalam penyalurannya, terkadang listrik mengalami gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan tersebut bisa disebabkan oleh peristiwa alam, seperti petir, longsor, angin kencang, dan sebagainya yang mengakibatkan tumbangnya tiang-tiang listrik. Kemudian bisa juga disebabkan oleh faktor manusia, misalnya ada pekerjaan aktivitas perbaikan jaringan ataupun kesengkaan kerja. Baiklah adik-adik sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada saran, kritik, dan sebagainya, silakan ketikkan di kolom komentar. Baik. Baik, itu merupakan video pembelajaran yang Bapak dapatkan di YouTube. Nah, adik-adik, anak-anak semuanya, apakah anak-anak semuanya sudah mendengarkan ataupun menyimak video pembelajaran dengan baik? Nah, coba untuk mengetahui seberapa
seriusnya anak-anak dalam menyimak video yang Bapak berikan tadi. Coba apa saja hal atau informasi yang anak-anak dapatkan dari menonton video pembelajaran mengenai mekanisme kerja dari pembangkit listrik tenaga air tersebut, kemudian gangguan atau hambatan dalam listrik tersebut, seperti itu. Coba sebutkan, coba dari Esa. Coba dari Esa bisa menyebutkan apa saja gangguan-gangguan. Gangguannya mungkin karena hujan, Bapak. Kalau hujan deras, terus airnya terlalu besar masuk ke dalam air, bisa menyebabkan listrik itu mati, Bapak, karena diterjang oleh arus yang keras. Itu sih. Oh, Itu banjir ya, pendapat dari banjir ya. ya, Pak, itu Ya, dari banjir, pendapat ya. saya, Pak. Ya, itu merupakan juga salah satu termasuk gangguan dalam penyaluran listrik. Nah, kemudian untuk siswa yang lainnya, Sita, Desa, gangguan apa Karena lagi? binatang, Pak. Burung besar yang narik-narik kabel, Pak. Ya, termasuk gangguan, tapi kecil kemungkinan. Karena ya kabel-kabel sekarang sudah melakukan pengamanan terhadap gigitan serangga seperti itu. Kemudian dari Sita, apa saja gangguan dari penyaluran listrik? Kemarau panjang, Bapak. Kemarau panjang. Tidak, itu merupakan tidak gangguan ya Sita. Ya, yang gangguan itu kayak bisa merusak saluran listriknya, kayak seperti yang saya sebutkan, tanah longsor, banjir, seperti itu. Ya, itu merupakan gangguan. Baik, selanjutnya, apakah anak-anak semuanya tahu cara menghemat listrik? Ya, coba Desa, apakah tahu bagaimana cara menghemat listrik di rumah misalnya? Matiin TV kalau saya nggak nonton, Pak. Ya, kalau Sita, bagaimana cara menghemat listrik? Saya, Pak. Ya, coba Esa, ya, coba Esa. Wih, Esa semangat sekali nampaknya ini. Kurangi memakai AC atau kipas angin, Pak. Jika Oh tidak iya, benar diperlukan. sekali. Sudah, Ya, Pak. baik, Bapak akan, terima kasih Esa, semangat sekali Esa nampaknya ini. Ya, baik, Bapak akan menampilkan bagaimana cara menghemat listrik. Nah, jadi hal yang perlu dilakukan untuk menghemat listrik yaitu kita dapat mematikan alat elektronik jika sedang tidak digunakan. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu memakai alat elektronik seperlunya saja. Ya, seperti Esa tadi, jika panas baru hidupkan kipas, jika tidak ya matikan, seperti itu. Menggunakan elektronik yang sama fungsinya, tetapi menggunakan energi yang lebih sedikit. Ya, artinya itu seperti AC dan kipas memiliki fungsi yang sama, seperti itu. Kita juga dapat menggunakan kipas, ya, mengurangi energi yang terlalu tinggi, mengeluarkan energi yang terlalu tinggi, yaitu AC. Kemudian yang keempat itu menggunakan lampu hemat energi seperti saat ini yaitu LED. Ya. Nah, itu merupakan salah langkah-langkah dalam menghemat listrik. Ya, selanjutnya Bapak akan mengkoordinir anak-anak semua dalam pembuatan tugas. Dalam pembuatan tugas yaitu proyek pembuatan laporan. Nah, berulang kali Bapak sampaikan tadi bahwa pada saat mendengarkan atau menyimak video, anak-anak harus konsentrasi karena ini sangat berkaitan dengan pembuatan laporan. Nah, pembuatan tugas proyek laporan. Anak-anak nantinya akan Bapak tugaskan yaitu membuat laporan tentang analisis cara menghasilkan energi listrik. Nah, seperti itu anak. Selanjutnya dalam pembuatan tugas proyek ini atau pembuatan laporan ini ada petunjuk yang harus anak-anak patuhi, yang harus anak-anak ikuti. Nah, yang pertama yaitu petunjuknya petunjuk yang pertama yaitu waktu pengerjaan proyek selama 3 hari. Kemudian petunjuk yang kedua yaitu penyusunan lapor secara sistematis. Artinya penyusunan lapor itu mulai dari judul, nama anggota kelompok, asal sekolah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu laporan ditulis tangan dengan rapi ya dan bersih. Ingat itu, rapi dan bersih. Setiap kelompok hanya mengumpulkan 1 laporan. Mohon anak-anak semuanya ingat petunjuk dari pengerjaan laporan ini. Kemudian anak-anak dapat membuat jadwal kegiatan seperti hari keberapa, kemudian di hari keberapa tersebut apa yang dikerjakan, seperti langkah-langkah kegiatan apa yang dikerjakan dalam sesama anggota kelompoknya, seperti itu.
untuk petunjuk ataupun sistematis dalam pembuatan tugas laporan, apakah anak-anak ada yang ditanyakan atau belum jelas seperti itu? Mohon ditanyakan agar lebih jelasnya. Cara ngumpulnya gimana, Pak? Kirim ke mana? Ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus. Untuk cara pengumpulannya itu dikumpul ke sekolah ya, anak-anak, dikumpul ke sekolah. Dan ingat, mengumpul hanya satu laporan. Satu laporan. Ingat, kerjakan selama 3 hari, jangan sampai telat ya, dikumpul ke sekolah. Nah, ingat, pada saat ke sekolah, mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, karena di dalam masa pandemi ini tentunya prokes harus utama, agar kita terhindar dari yang namanya corona, seperti itu. Nah, apalagi anak-anak yang ingin ditanyakan terkait mekanisme pembuatan tugasnya? Kalau waktu pengumpulannya kapan, Pak? Waktu pengumpulannya terhitung dari sekarang ya 3 hari. Untuk jamnya nih jamnya dikumpul jam 8 saja di hari terakhir. Mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga seperti itu. Boleh anak-anak mendahului di hari kedua seandainya sudah selesai, boleh anak-anak langsung kumpul. Dan ingat, jangan berbanyak ataupun semua kelompoknya ngumpul, cukup perwakilannya saja seperti itu. Ya, mungkin sudah paham atau sudah jelas mengenai cara pengerjaannya ataupun petunjuknya. Sudah, Pak. Bagaimana untuk Esa? Sudah jelas? Agar nanti Esa tidak telat untuk mengumpul tugasnya sama kelompoknya, karena Esa sering sekali gini telat dalam mengumpul tugas. Siap, Bapak. Bagaimana? Sudah. Siap. Siap. Bapak, saya besok kirimnya, Bapak. Ya, bagus. Kerjakan sama kelompoknya ya, jangan malas. Ya, Bapak. Ya, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan mengenai tugas pengerjaan pembuatan laporan ini, Bapak tutup dengan doa ya. Ingat ya, 3 hari waktu pengerjaannya, 3 hari. Ingat, jangan sampai lupa. Baik, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, jika ada yang ingin bertanya tapi malu-malu bisa di grup WA saja ya. Nanti Bapak komen di sana. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, karena di awal pembelajaran kita berdoa, langkah baiknya kita dituntut juga berdoa. Baik, ada anak-anak selain Esa yang memimpin doa penutup pada pembelajaran kali ini. Coba Desa ataupun Sita. Sita, Bapak. Anjing saya ribut, Pak. Ya, coba Sita. Saling tunjuk nih ya. Sita. Coba Sita. Iya, Bapak. Saya, Pak. Ya, coba pimpin Baik, doa. teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita keluar dari Zoom ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bapak? Masih di mute, Pak. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih Sita ya sudah memimpin doa. Baik, anak-anak semuanya, ingat ya, tugasnya dikerjakan dengan tepat waktu, dikerjakan dengan baik dengan kelompoknya, agar dapat optimal selesainya itu, karena ini juga sangat mempengaruhi nilai kalian semuanya. Jika ada anggota kelompok yang tidak bekerja, tolong sampaikan ke Bapak ya, agar Bapak nanti tindak lanjuti seperti itu. Ya, baik, anak-anak semuanya tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, agar kita tetap selalu sehat. Semoga kedepannya tetap sehat semuanya, agar kita diberikan semangat untuk beraktivitas. Yaitu ya, Bapak tutup pembelajaran kali ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi. Baik, anak-anak dapat meninggalkan room ini. Ya, selamat ketemu 3 hari lagi tentang tugasnya.